وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya. Kita saat ini bisa berkumpul kembali di kajian rutin ekonomi syariah yang selalu kita laksanakan di tiap hari Sabtu dari mulai jam 4 sampai jam maghrib. Ikhwan, para kawan-kawan pengusaha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir kawan-kawan kita. Sedikit saya ingin mengenalkan, karena anugerah luar biasa bagi kami di Pusat Kajian Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh DKM Anhal juga, mudah-mudahan Anhal juga. Saya akan mengenalkan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini hadir Kang Rahman, sekaligus beliau concern atau aktif di Islamic Business Forum di Tasik. Yang kedua, alhamdulillah juga saat ini sebagai silaturahmi saya kenalkan juga admin bisnis Tasikmalaya di Facebook. Membernya luar biasa banyak. Di Facebook namanya Mbak Oce yang pakai jadi nanti saya kenalkan. Yang paling utama adalah bersilaturahmi gitu ya. Jadi nanti, oh ini loh admin saya kenal, saya tahu dan saya sudah bersilaturahmi, itu yang paling utama gitu. Kalaupun nanti terpenting, nah itu nomor dua gitu. Tapi kita ingin ini loh, di Tasik kita punya kawan, kita punya saudara yang concern di bisnis di bidang apapun gitu. Dan alhamdulillah juga kita hari ini diliput dari kabar Priangan, dan saya berharap ke depan kajian ekonomi Islam ini tidak hanya di sini, kita bersilaturahmi dimanapun kita siap untuk menyampaikan tentang konsep ekonomi syariah, Islam yang sebenarnya, Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin, Islam yang mengajarkan keadilan, di mana tidak ada kedoliman di dalam transaksi muamalah apapun. Untuk memanfaatkan waktu, karena waktu memang sudah lumayan ini, saya serahkan kepada pemateri kali ini, Al-Ustaz Ate Firmansyah, SEI MM. Kepadanya kita persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha ayyuhuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rekan-rekan para pengusaha, bukan pengusaha apapun itu yang hadir di majelis ilmi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan komitmen kita untuk senantiasa terus menggali
ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bab muamalah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ke-6 setelah 5 pertemuan kemarin. Kita sudah banyak membahas beberapa hal, terutama terkait dengan landasan dasar, pemahaman dasar kita untuk memahami muamalah Islam. Dan pada sore ini pun kajian kita masih seputar dasar, masih kajian dasar. Jadi saya sampaikan pula selamat datang kepada yang bisa hadir dari komunitas AFBF, dari BISIK, juga dari komunitas yang lainnya. Mudah-mudahan menyusul untuk senantiasa kita terus mengilmui apa yang menjadi kewajiban kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi disampaikan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man intajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba tsumma irtatama." Barang siapa yang dia berdagang sebelum dia memahamkan diri terhadap ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus kepada riba dan juga riba. Jadi kalau di sini ada pengusaha muslim, bukan berarti ketika kita tidak berhubungan dengan bank konvensional kita sudah terbebas dari riba. Belum menjamin, karena praktek-praktek yang lain meskipun tidak berhubungan dengan bank konvensional masih bisa kemungkinan ada ribanya ketika skema yang dijalankan adalah skema ribawi. Jadi kalau perbankan syariah itu hanya institusi, meskipun bukan institusi, dosa riba antara lainnya gitu ketika skemanya adalah skema ribawi. Pada kesempatan ini giliran judul tentang memahami gharar dan aplikasinya dalam muamalah kontemporer. Ada jamaah semuanya yang belum tahu gharar kenapa? Ayah kalau hijau setelah gharar. Jadi sekaligus tadi pernyataan dari kabar priangan bahwa literasi atau pemahaman umat Islam seputar muamalah Islam itu memang masih bisa dikatakan rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena setiap kali saya mengisi pengajian seputar muamalah, istilah-istilah yang dimunculkan dalam muamalah Islam itu banyak mustami yang pokok-pokokan gitu, tak apa gitu. Biar terhawannya. Padahal itu kan salah satu konsep dalam muamalah Islam. Ketika membahas gharar, apa yang dimaksud gharar? Gharar kenapa besar gitu. Jadi tidak paham. Boro-boro konsepnya istilah lagi kakak gitu. Kakak dari ayeuna gitu. Padahal itu kan salah satu bagian dari konsep Islam. Pun begitu juga dengan yang akan kita bahas pada hari ini. Banyak kaum muslimin yang dia tidak tahu gharar itu apa, padahal bisa saja dalam keseharian bisnisnya dia melakukan apa yang dinamakan dengan gharar. Dan ketika dia melakukan yang namanya gharar, maka dalam hadis Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW an bai'il hasad wa bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli hasad dan jual beli gharar. Saya tanya lagi, jual beli hasad itu apa? Kan kita juga, jual beli hasad itu apa riwayat? Lupa istilah, padahal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi oleh karena itu berbahagia sekali kita menghadiri majelis ilmu seperti ini. Di samping kita bisa mendapat ilmu, juga ilmu ini adalah untuk kita. Ilmu ini sifatnya adalah praktis, bukan hanya pengetahuan saja. Ilmu ini bisa membimbing kita ke surga Allah Subhanahu wa taala atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ilmu Allah makan gitu. Larinya itu sudah jelas. Ketika kita lari dari ilmu Allah, berarti kita seakan tidak mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpotensi untuk berada di jalan yang salah ketika kita tidak berilmu. Termasuk ilmu bisnis, bukan hanya ilmu manajerial yang dipelajari,
tapi ilmu syariahnya harus juga diperdalam, karena bisa jadi ada praktek-praktek di dalam bisnis yang nanti bersinggungan dengan hukum Islam, di mana dalam hukum Islam hal itu dilarang. Kembali ke judul sebelumnya, barangkali dari peserta di sini ingin lebih memahami sendiri. Ada beberapa buku yang saya rekomendasikan. Yang pertama, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Dr. Erwandi Tarmizi, S3 dari Madinah. Jadi sanes jualan bukunya dan sanes tukang buku. Silahkan cari di toko buku. Yang kedua, Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam. Ini sangat juga harus dibaca dan diperdalam isinya oleh pebisnis. Yang ketiga, terjemahan Fikih Muamalah Islam, pengantar Adiwal Mankarim SE MBA MAEP, dosennya Kang Bubun, dosen itu, Erwandi Tarmizi, dosennya Kang Bubun, Profesor Dr. Salah Asawi dan Profesor Dr. Abdullah Al-Musli. Ini buku terjemahan, agak susah juga kalau baca terjemahan, jadi banyak distorsi bahasa. Ini ada asuransi syariah dan asuransi konvensional, Profesor Dr. M. Amin Suma, SH, MH, MM, dan berbagai macam literatur yang lain yang bisa Anda dapatkan baik di buku, di internet ataupun dimanapun itu. Kita ke pembahasan kali ini, pendahuluan bahwa sekali lagi muamalah yang kita jalankan harus benar-benar terbebas dari 3 kesalahan besar. Yang pertama, riba. Sudah lalu pembahasannya atau belum ya? Belum dibahas secara detail. Insya Allah kedepannya Ustaz Andi membahas riba. Bebas dari zalim. Untuk zalim saya rasa sudah agak tuntas pembahasannya, zalim dalam transaksi. Yang ketiga, muamalah yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, transaksi keuangan yang kita lakukan harus pula bebas dari unsur gharar. Jadi ketika muamalah Islam, muamalah kita bebas dari unsur riba, zalim, gharar beserta turunan-turunannya, maka insya Allah muamalah kita adalah muamalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa definisi gharar? Gharar secara bahasa berarti al-mukhatar, pertaruhan, atau al-jahalah, ketidakjelasan. Bisa juga berarti risiko, tipuan, atau menjatuhkan diri dari kebinasaan kepada kebinasaan. Jadi gharar secara bahasa adalah ketidakjelasan, menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, pertaruhan, atau al-jahalah, ketidakpastian atau ketidakjelasan. Jadi kalau ada transaksi nantinya yang tidak jelas asal usulnya atau kesudahannya, maka itu adalah gharar. Yang familiar di kita seperti tidak bolehnya dalam Islam jual beli ikan yang masih ada dalam kolam. Jadi ngaborong lauk gitu, itu tidak boleh karena gharar. Lauk naik seberapa kilo kan itu pasti belum di kilo, hanya ditebak saja, hanya ditebak kalau sakitun katingali pedang lauk lauk mukul di belah itu. Padahal yang terjadi adalah bukan hanya seperti itu kenyataannya. Bisa jadi ikannya lebih banyak, bisa jadi ikannya lebih sedikit. Ada unsur yang pasti nantinya bakal dirugikan salah satu pihak. Itulah konsekuensi dari akad gharar. Kayaknya tukang lauk ngaborong 1 jutaan, ternyata lauknya ayat 500.000, rugi sah, rugi tukang lauk. Anu untung sah, nggak balong kan kuduna 500.000, yang beli 1 jutaan gitu. Karena itu berangkat dari gharar tidak pasti. Menurut istilah ahli fikih, gharar diartikan sebagai jual beli yang tidak jelas kesudahan atau tidak jelas konsekuensinya antara ada dan tidak ada. Jadi itu secara definisi. Kalau secara definisi kadang-kadang kita susah untuk memahami suatu perkara. Hal
hal itu menjadi jelas ketika dalam praktek keseharian onuki goror, onuki mante goror dan sebagainya. Goror menurut para ulama, yang pertama Imam As-Sakhawi rahimahullah menyatakan goror adalah terselubung, tidak jelas hasilnya. Jadi pokoknya mah itu jelas, anu terparah rubuh, eta goror gitu. Saya punya barang di dalam kotak, sok belilah ya barang di kardus 1 juta kan. Kira-kira para hadirin mau membeli kotak itu dah? Kenapa? Karena tidak jelas. Buah dina kardus kayak ucing pae kan, buah ucing Persia dan sebagainya. Jadi goror didefinisikan sebagai gampangnya, simpelnya membeli kucing dalam karung gitu. Di sini disebutkan Imam Asy'ari, Abu Ya'la, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Biasanya saya membuat makalah, cuman karena ada satu dan lain hal menjadi tidak keburu. Sekarang antara istilah selain goror, kita juga mengenal istilah qimar, maisir dan qur'ah. Naon deui ieu pan asing deui saminya. Maisir naon, qur'ah naon, qimar naon. Boleh. Jadi ada istilah selain goror yang mencangkup terhadap sesuatu yang masih dikategorikan sebagai goror, seperti goror. Qimar. Qimar itu adalah suatu transaksi untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang dikaitkan dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya, atau dikaitkan dengan sebuah aksi dan peristiwa. Ada sekedar. Inilah bahayanya kita ketika kita tidak mengenal istilah-istilah dalam muamalah syariah. Kenapa kajian muamalah seperti ini penting? Salah satunya adalah kita untuk tahu ilmu dan istilah dalam muamalah Islam. Misalkan kita tadi goror. Goror itu kan dilarang, haram dalam Islam. Meskipun nanti ada penjamarannya. Turunan dari goror ada juga qimar. Qimar itu kan kita tidak tahu istilahnya, tapi kadang-kadang kita mempraktekkan qimar. Qimar itu adalah bagian dari maisir. Maisir itu adalah judi. Judi diharamkan ke dunia Islam. Haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada qimar. Jadi qimar itu adalah suatu transaksi kepemilikan barang atau jasa dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Misalkan dua orang bersepakat mengumpulkan uang masing-masing 50.000. Jadi uang berkumpul berapa? 100.000. Dikaitkan dengan sebuah aksi atau sebuah peristiwa. Dia bersepakat 100.000 bakal jadi milik jelma anu nebak sesuatu lamun tebakan benar. Contoh nyata Persib yang mana gitu. Kalau Persib lah, ada Persib pastinya kalau Persib. Real Madrid gitu. Atau berapa kosong? Persib dan Persija misalkan berapa kosong? Saya nebak 3-0 misalkan. Saya nebak 1-0. Lamun benar 1-0 berarti uang ini milik orang yang menebak 1-0. Itulah qimar. Atau dalam permainan, ini yang sering dilakukan oleh anak-anak SMA,
futsal misalkan, hati-hati ketika kita futsal, leyar itu pun sudah dikategorikan sebagai qimar, permainan. Jadi kadeta, futsal, leyar, qimar, haram, maisir termasuk dalam kategori judi. Tinggalkan sekarang ini karena kita sudah tahu. Jadi kalau pendidikan akan dikaitkan dengan, jadi kalau qimar ini rata-rata dalam urusan permainan, kalau bolot biasanya timbul istilahnya dalam urusan jual beli. Jadi kalau qimar mah biasanya permainan, catur, banana gitu. So bangun mana bayar ke orang 5.000 qimar. Atau nebak tadi. So kayaknya catur si anu cuma usaha saya menang itu qimar sama. Tidak boleh bagian dari goror, bagian dari maisir yang diharamkan dalam Islam. Itu qimar. Ada lagi maisir. Kalau maisir itu kan sudah pada tahu, kita mengumpulkan uang, masing-masing mengumpulkan sejumlah uang, dan uang tersebut menjadi milik orang yang memenangi sesuatu, mengumpulkan duit, oke, menang berarti memenang lomba, menarik semua uang tersebut. Termasuk di sini harus hati-hati, termasuk kategori maisir adalah berbagai macam perlombaan yang menarik dana dari peserta, itu kan semacam taruhan. Jadi maisir itu gampangnya taruhan, menaruhkan uang 50.000, padahal dia cuma dapat kaos yang harganya 20.000, yang 30.000-nya dialokasikan untuk hadiah, untuk diperebutkan oleh semua peserta, maka itu masuk dalam kategori maisir. Nah, jadi kan kita tahu Ali kamari makan apa? Duh hanya kalah, jadi apa? Jadi bisa aja gitu. Hanya ada kayak tombak kayak apa? Bisa bagus apa? Harus dihindari. Maisir, ada lagi Qur'an. Qur'an itu, kalau Qur'an itu undian. Kalau undian belum langsung dikategorikan haram, enggak. Kalau undian ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Seperti undian yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak safar, Rasulullah kan istrinya 7 anak hiji, Rasulullah ada lebih dari 1. Jadi ketika mau safar itu dia harus mengajak salah satu istrinya. Kan mungkin diajak sadayana kana onta yang ditayakeun kana onta kabeh gitu kan. Mungkin jadi Rasulullah mengajak hanya 1 orang istrinya. Mekanisme yang digunakan oleh Rasulullah adalah dengan melakukan undian. Kita tidak tahu mekanisme undi Rasul itu seperti apa, atau apakah koin tos 3 main bola atau kumaha. Yang penting Rasul mengundi salah satu istrinya yang berhak ikut. Yang kedua, maka itulah yang ikut safar beserta Rasul. Itulah Quran. Quran ini boleh karena tidak menghilangkan hak yang lain. Hanya siapa yang lebih berhak dari orang-orang yang berhak. Misalkan undian seperti kita study tour, dalam 1 bis semua sudah bayar 100.000. Karena di dalam bis tidak mungkin semua duduk di depan. Ketika ada orang yang mau duduk di depan, kan itu harus melalui mekanisme yang adil. Namun penyelehan berarti solusi terakhirnya diundi kan. Kalau kata yang diundi sahan duit yang anu diupang hareupeuna saha. Berarti undian seperti itu boleh tidak? Boleh, karena semua calon penumpang itu adalah orang-orang yang berhak. Jadi tidak taruhan. Kalau itu makruh jika Rasul mundi istri-istrina yang berhak mengikuti safar bersama Rasulullah. Kembali ke goror. Jadi jangan salah menghukumi Quran dihukumi maisir dihukumi Quran, terus tadi qimar dihukumi dengan Quran dan sebagainya, karena akan berbeda konsekuensinya. Hukum goror diterangkan secara umum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, sama landasan hukumnya sebagaimana landasan hukum ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bahas sebelumnya tentang larangan kita untuk saling memakan harta di antara saudara kita dengan
hadis Rasulullah yang lebih spesifik yang tadi saya bacakan. Nah, Rasulullah SAW an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli hasad dan jual beli gharar. Jual beli hasad naon insyaallah nanti akan diterangkan. Maisir yang tadi ini, maisir adalah segala bentuk taruhan. Istilahnya maisir digunakan untuk taruhan orang Arab dengan menggunakan anak panah. Maisir menurut para ulama ada yang diharamkan karena mengandung unsur kimar. Maisir kimar, taruhan yang mengandung unsur kimar seperti tadi, taruhan 50.000 ewang. Kalau tebakan saya benar berarti uang yang terkumpul milik saya. Itu jelas maisir kimar, tidak boleh. Atau permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Jadi maisir lahwi namanya. Jadi para ulama yang lebih berhati-hati, dia sebanyak yang mengharamkan segala bentuk permainan yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah maisir. Maisir lahwi namanya. Jadi para ulama yang lebih galak itu catur, apalagi pokoknya permainan ramboa dan sebagainya itu dikategorikan sebagai maisir walaupun tidak taruhan, walaupun tidak memakai uang, tapi maisirnya ada di bawah strip maisir kimar, maisir lahwi, maisir yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar yang cek urama merenang anu moderat mah baik untuk terima kurang dilatih menurut ulah di masa detik sampai satu detik catur gitu, sampai satu detik kerambol, ada kerambol, terus ada asal catur kene tadi gitu, maisir lahwi yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada ulama yang mengharamkan secara mutlak bentuk permainan yang apalagi permainan tersebut identik dengan sarana perjudian, misalkan biliar dan sebagainya. Banyak para ulama yang mengharamkan catur dan sebagainya, main kartu meskipun pakai duit, balak 6, balak 5, balak 7 gitu. Ayat balak 7 haram bener. Para ulama yang memang dia ingin betul-betul berhati-hati di dalam menjalankan kehidupannya. Meskipun tidak pakai uang, ini harus dijadikan catatan. Meskipun tidak kimar, tapi maisir lahwi. Kriteria gharar yang diharamkan. Jadi pembahasan tentang gharar ini beda dengan riba. Kalau riba haramnya itu secara mutlak. Mau 10 perak, 1 perak sekalipun riba itu haram. Kalau gharar beda pembahasannya, karena nanti ada gharar yang tidak mungkin dihindari, tidak mungkin bisa dihindari. Jadi dalam beberapa transaksi pasti ada gharar gitu, tidak bisa dihindari. Misalkan ketika Anda semua ke Pangandaran, KWC umum seberapa? 3.000 ini, 3.000. Gharar tidak. Di mana letak ghararnya memakai jasa WC? Bisa jadi si A KWC di Pangandaran sarua 3.000, tapi meakeun caina sabah gitu. Kan teu naon eta. Bisa jadi si A mayar 3.000 ngan kencing ngumpul di banjur 2 siwur 3.000 anu sabak 3.000. Itu adalah gharar yang tidak bisa dihindari. Jadi boleh dalam hal itu. Makanya adik saya itu kalau ke Pangandaran ke WC itu segala mumpung 3.000, jadi segala lidah-lidahnya mandi ongkol gitu, BAB ongkol sekalian isi urut bajaina gitu. Eta kan gharar pisan. Kriteria gharar yang diharamkan adalah ketika gharar dalam akad besar. Dalam akad, kriteria gharar yang diharamkan dalam akadnya besar. Misalkan yang tadi beli sesuatu dalam karung, gharar pisan kan itu. Atau beli kan nanti beli tenon pas kesudahan teh. Namanya pesel manuk abdi misalkan. Ai manukna di mana kan? Bukunya eta keur leupas. Bayarlah manuk anis tidak 2 jutaan, PKK akan 200.000 dan manuknya keur leupas. Boleh enggak jual beli seperti itu? Haram, karena kan gharar tidak bisa diserah terimakan ketika akad. Makanya jual
jual beli mah lepas kan. Suasana jalan murah kan orang teh untung-untungan gitu. Mun tadi harga 22 juta, katewak udah lumayan, katewak laku 200.000 itu golor. Tidak boleh. Keberadaan golor dalam akad mendasar. Misalkan keberadaan golor dalam akad mendasar itu bukan ikutan. Contohnya para ulama mencontohkan seperti menjual sapi yang sedang bunting, yang sedang hamil sapi dijual, boleh tidak? Boleh. Jadi liar ya. Pertanyaan sehingga di Cipedes ditaruh sekarang itu jadi liar. Menjual sapi yang tidak bunting boleh tidak? Namun gergerena dijual boleh tidak? Jadi liar. Gara-gara taruh sapi itu nama beda. Boleh. Dan lainnya jual anak mah. Kalau menjual anak yang lagi anak sapi yang dalam kandungan sapi boleh tidak? Karena kita boga anak sapi, juallah ke akang 500.000. Mana anak sapi nakang? Tadi nabutin nakangnya boleh tidak? Tidak boleh. Golor yang begitu. Kita kan tidak tahu apakah si anak sapi itu bisa lahir atau tidak. Apakah si anak sapi itu kemar atau ente gitu, atau si anak sapi itu lahir pae atau lahir hidup, kan itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Golor jelas kan gitu golor. Jadi kalau menjual anak, kalau menjual sapi yang lagi bunting boleh, meskipun ayah anaknya itu jelas, karena lainnya jual anaknya, orang menjual indungnya gitu. Tapi kalau menjual anaknya tidak menjual ibunya, itu ya golor. Hari indungna kumangkan, indungna mah henteu jangan ambil teh indungna makan ke, lamun lahir eta jadi milik akang. Nah, ayeuna duit akang kan tidak boleh. Menjual anak sapi yang masih dalam kandungan, bisa jadi anaknya lahir, bisa jadi atau lahir 2, lahir 3 gitu, atau lahir cacat, lahir normal dan sebagainya. Ketika keberadaan golor dalam akad mendasar maka haram. Jual beli sapi yang tadi, anak sapi itu haram. Anak sapi yang belum lahir, anak sapi yang habis lahir masih kan? Misi anak haram kan? Anak haram. Anak sapi dadah itu. Akad yang mengandung golor bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Jadi ini sering diberikan contoh. Kalau bapak atau saudara sekalian membeli semangka, itu golor tidak? Golor tidak? Golor rekannya. Kadang-kala kabumi teh baluru pengana gitu. Kadang-kala halus. Boleh tidak? Beli semangka dari pesek gelap boleh tidak? Boleh. Boleh. Itu golor yang tidak bisa dihindari. Kebutuhan masyarakat menjual semangka memang seperti itu. Coba kalau tukang dagang semangka di belahan heula, nutup payu kan baluru. Itu kebutuhan. Golor mau tidak mau ada dalam akad tersebut. Tapi akad tersebut ditoleransi. Golor tersebut ditoleransi dalam akad jual beli semangka seperti tadi karena kebutuhan masyarakat. Kita bisa dibayangkan kalau jual semangka diharamkan di Islam, kudu we dibelah gitu, noleh beli belah, terjadi kaki wakil, diantar kayak gitu, akhirnya mereka beli dibelah, bepayu di segala malaya dengan jualan semangka gitu. Jadi golor itu yang boleh. Makanya saya tadi katakan para ulama tidak mengharamkan golor secara mutlak, sebagaimana haram secara mutlaknya riba. Jadi ada kriteria golor yang dibolehkan, ada kriteria golor yang diharamkan. Yang keempat, golor terjadi pada akad jual beli. Ketika pada akad jual beli ada unsur golor, maka sudah jelas haram. Yang tadi jual beli dinakaru atau jual beli manuk yang tidak bisa diserah terimakan ketika akad golor, dalam jual beli tidak boleh. Tapi bagaimana kalau dalam akad hadiah, dalam akad hibah, atau dalam akad tabarruan, boleh tidak? Kan ada duit tidak sih? Oke, anu dina satu saya yang akan KB, boleh tidak? Mau napi golor misalkan. Mau napi kan abi mah duit akan ada gitu cara nama udah jelaskeun kan sabaraha nya abina gitu ulah KB nu jerompesan jika kabikeun mau napi makan golor, boleh tidak? Kan golor itu kan tidak tahu nah jerompesan ke sabaraha gitu. Tapi boleh tidak kita menerima pemberian seperti itu? Boleh.
namun gitu mah ngado teh pan kudu transparan gitu lamun goror tidak dibolehkan dalam akad hibah. Ngado kabaturan kudu ditransparankeun plastik teh gitu amin teu goror. Kan era gitu ayeuna ngado anu teu sataraha kudu ditransparankeun. Aduh tigana moal ngado eta geus ku amplop tertutup. Tahu amplop pake kudu transparan. Era kan nomor 2000 gitu kan. Nomor 10.000. Jadi goror dalam akad hibah, goror dalam akad wasiat, goror dalam akad yang bukan akad komersil itu boleh. Boleh jadi akad gitu mah. Ya, saya duit kalau ngajro pesak, boleh. Sebenarnya pesakna 1.000 atau 100.000 silakan. Meskipun goror silakan karena bukan akad komersil. Ruang lingkup goror dalam akad jual beli. Ini sudah agak masuk. Ada jam berapa? 17.50, masih ada 30 menit lagi. Ruang lingkup goror dalam jual beli yang pertama goror dalam akad. Tadi dikatakan goror itu ketidakjelasan. Goror dalam akad contohnya adalah ketika seseorang menawarkan barang dengan dua opsi, harga kredit atau harga cash. Dan ketika di tempat itu tidak terjadi kesepakatan mau akad yang kredit atau mau akad yang cash, itu tidak jelas. Misalkan saya datang ke akang, Kang belilah handphone saya ya Kang, lamun kredit 1 juta, lamun cash 800. Oh nyakang dulu saya beli, sudah tidak terjadi kesepakatan. Pertama HP yang tadi beli, padahal dia menawarkannya dua akad cash sama akad kredit. Ketika itu terjadi, maka itu sudah merupakan goror dalam akad. Nah, Rasulullah SAW an bay'ataini fi bay'atin. Jadi Rasulullah melarang dua transaksi dalam dua akad dalam satu transaksi. Jadi dua akad dalam satu transaksi. Dan itu terjemahannya katanya yang lebih sahih menurut Pak Erwan Intermisi. Jadi kita menawarkan dengan opsi dua akad, kredit, cash, dan tidak terjadi kesepakatan. Oke lah saya beli berpisah. Sudah berpindah, si barangnya berpindah kepada yang membeli. Tapi itu pasti, itu akad HP itu buku dibeli kredit atau cash tadi tanya, itu akadnya batal, tidak boleh. Kalau di tempat, oh nya Kang, saya mau kredit tuh HP akad boleh tidak? Goror tidak? Tidak terjadi goror karena sudah pasti dia memilih akad yang kredit atau akad yang cash, tidak mengapa. Jadi dalam goror itu, ketika goror dihilangkan maka sesuatu itu menjadi boleh. Dua, goror dalam objek akad. Nah yang pertama, fisik barang tidak jelas. Kang belilah tuh barang saya nubah itu, mana Kang tuh nubah itu, bukan nubah itu gitu. Goror fisiknya tidak diketahui. Sifat barang tidak jelas. Kemudian ketika kita menjual, fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak jelas, maka itu sudah dipastikan goror. Ukuran barang juga tidak jelas. Goror dalam ukuran. Kang belilah sawah saya Kang. Nuana Kang pun ubah itu sakumahana jadi bijaan gitu, sabaraha bataan. Ukurannya tidak jelas. Ini juga goror. Kang beli tanah saya ubah itu tuh dekat Masjid An-Nahl. Sabaraha Kang? Nama 100 jutaan misalnya. Dia tidak mengatakan seluruhnya, sebagiannya, atau berapa meterkah, berapa batakkah, tidak dijelaskan di awal. Yang kedua, yang selanjutnya barang bukan milik penjual. Nanti ini ada penjabaran yang lebih, karena pada hari ini banyak juga yang statusnya bukan milik penjual, ikut menjual, kan nanti ada pembahasan lebih lanjut. Tapi ketika kita sudah pasti barang itu barang orang, terus kita jual tanpa persetujuan yang memiliki barang, maka itu tidak boleh karena bukan dalam penguasaan kita. Bagaimana dengan dropship nanti atau bahkan sudah dijelaskan. Barang tidak dapat diserah terimakan, itu pun goror. Jadi yang tadi jual beli manuk kan tidak bisa diserah terimakan. Mana manuk nakang, pan tadi cek saya manuk kabur gitu. Jadi tidak bisa diserah terimakan, maka itu adalah goror.
bentuk gharar pada masa jahiliyah. Yang pertama, bai'ul hasad. Jadi kita akan mulai mencoba mengenal bai'ul hasad. Jadi bai'ul hasad itu adalah jual beli. Menurut tafsiran ada beberapa tafsir. Jadi ada yang mengatakan jual beli tanah dengan ukuran sejauh mana lemparan kerikil. Hasad itu kan kerikil. Sokang belilah tanah abdi 100 juta, tanah pribadinya berelukeun gitu. Di lamun kelelus berenang batuna nepina di dieu, lamun kertas dahar mun batuna udah jauh gitu. Jadi bai'ul hasad seperti itu. Tidak jelas ukuran. Jadi ukuran yang dijual belikan itu tidak jelas. Yang kedua, bai'ul mulamasah. Ini semuanya ada dalilnya. Nah Rasulullah an bai'il hasad, nah Rasulullah an bai'il mulamasah. Ai bai'il mulamasah mah cek urang mah cagap apa gitu. Cagap rampas, nu kacagap kudu dibeli. Ada enggak seperti itu di transaksi kontemporer sekarang? Kalau memecahkan berarti membeli itu mulamasah bukan? Kan mulamasah itu jual beli, namun kacagap kudu dibeli gitu. Ini zaman jahiliyah. Ayatnya begitu ayatnya. Daya, namun memecahkan berarti membeli, masuk mulamasah enggak? Sebenarnya kalau menurut pandangan sekilas saya agak mirip mulamasah, karena sebelumnya kita pun tidak berniat untuk membeli barang tersebut, hanya kacapa katoel gitu gitu. Harusnya pengusaha muslim jangan memperlakukan memecahkan berarti membeli, harusnya memecahkan tanggung jawab. Nanti penyelesaiannya, Kang, ya bagaimana Kang? Ya barang abdi rusak, kuaka, pada di rumah dan caranya. Kalau langsung membeli dengan harga sekian, itu kan ada pemaksaan untuk melakukan jual beli. Jadi mulai dibudayakan ada pengusaha IBM, usaha dimanapun. Jadi cobalah tokoh-tokoh muslim itu jangan memecahkan berarti membeli. Cobalah diganti memecahkan sebagai muslim, memecahkan tanggung jawab. Kan kita merusak para harus tanggung jawab. Mekanisme tanggung jawab nanti kan bisa dibicarakan kekeluargaan. Saya pernah kejadian 2 kali kejadian. Yang pertama di Indo, jangan sebut merek ya, Indomaret gitu. Sangka endorse gitu. Anak saya memecahkan madu, tapi karena itu kan pemiliknya bukan pemilik muslim, sistemnya sudah di sistem sedemikian rupa. Yang memecahkan berarti membeli gitu. Madu 40.000, madunya ke arah sertifikat oke dan pokoknya gitu, harus diganti. Tapi ketika saya belanja di Pase, saya dalam hati cing kumaha gitu di Pase, karena kan kita salahnya gitu, muamalah gerak itu apa, muamalah Islam tiga kumaha gitu. Saya tadinya mau melawan gitu, tapi ternyata kan ini bungkus madu kumaha kan, ya sebenarnya ada yang nama tadi sengaja, oh benar berarti Islami gitu. Alhamdulillah, jadi sana istiqlal gitu. Memang seperti itu. Kalaupun harus mengganti, dibicarakan dengan baik-baik. Jadi tidak otomatis memecahkan berarti membeli. Jadi di sini etika perdagangan muslim harus benar-benar dimainkan. Karena kalau memecahkan berarti membeli, bisa jadi akan menyerempet sedikit dengan bai'ul mulamasah yang diharamkan oleh Islam. Kacagap, apa nama kacagap dibeli gitu, zaman jahiliyah. Lumayan lagi sarua, apa nama kacagap, nyagap naka haja, bagus gitu, duduk dibeli. Bai'ul munabadah itu adalah sama, jadi jual beli yang mau jual beli kain mah, kain teh asal kalagap, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh di beber-beber gitu, bisa aya bolong. Urang kan terutama ibu-ibu, namun membeli sesuatu teh aya bolong seketik teh pasti kapan ibu-ibu mah gitu. Aya naon benang anu loncat sajarum gitu, ibu-ibu mah kapan gitu. Karena jual belina pasti dikieu-kieu gitu. Kieu-kieu ibu-ibu mah. Kalau bai'ul munabadah itu tidak berlaku. Kalau jual beli kain pokoknya karaga katingali motifna tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dibeber-beber. Pokoknya ulah dipariksa heula, pokoknya mah geus eta dicabak meuli gitu.
gitu Pak. Makanya tukang dagang baju makan labakan nilopnya banyak, nilopan gitu maksudnya. Lain kalau seberapa persen, tapi batin sampai nilopan gitu kalau tukang baju nilop kena batin. Baikul habalah itu ada dua versi penafsiran. Yang pertama, jual beli anak, jual beli incu onta dan gitunya, nyasarnya. Jadi menjual janin yang janinnya si janin gitu. Ayah sapi teh bunting, anakannya kita bersepakat kan, lamun anak sapi akan yang jero betul kene ieu engke anakan engke buat dibeli kan ieu lamun anak sapi nu keur ieu kan masih kene make sense gitu, masih kene logik goror mah teu dipake deui nya ge goror pisan gitu. Ieu mah abal-abal goror pisan gitu. Anak kage can lahir eta calon budak harus dibeli gitu. Peser kan calon anak sapi, anak ini can lahir, can buku anakan, can buku hidup, can buku nepi ka kawin gitu hidup lagi. Buat yang memang kawin mawat gitu. Terus bibit. Gitu. Tapi harus bibit bisa jadi. Karena misalkan ada sapi yang bagus bibitnya, dia berencana untuk dibeli incuna, anak kage can lahir incuna mesti walking gitu. Itu tidak boleh. Atau terkait dengan waktu pembayaran yang tidak jelas. Kita melakukan transaksi, waktu pembayarannya kan saya jual beli jeung akang, engke dibayar make ya kan nya, lamun anak sapi nu keur dikandung ieu anakan deui gitu. Nah, kenapa dibayar? Aya nu gitu, Pak. Kan saking jahilna jahiliyah anu kurang teu kairong dilakukeun teh ternyata dilakukeun gitu. Kan lama teu kairong atuh ngaboking incu sapi lain incu nanti bener cucut kita cicit sapi jadi objek transaksi atau waktu pembayaran yang tidak jelas. Dalam aplikasinya dalam muamalah kontemporer, jadi waktu pembayaran itu memang harus benar-benar ditentukan sejelas mungkin. Kalau kredit itu mau berapa tahun, jangan juga disandarkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Ini yang tidak boleh. Tadi kan intinya ke sana, menyandarkan waktu pembayaran dengan sesuatu yang tidak pasti. Kalau sesuatu itu terjadi maka dibayar, kalau sesuatu itu tidak terjadi maka bebas dari pembayaran. Namun anak sapi anakan berarti dibayar, lamun anakan sapi nanti anakan ternyata mandul, bebas kan tidak membayar. Misalkan dalam contoh real, saya dengan Kang Dian, saya beli barang kandian lah 100 kodi, tapi mayaran ke Kang Diannya, namun kandian mungkin poligami istilah tilo gitu ya. Kandian mampu poligami istilah tilo, terus anakan di dua istri namanya, waktu dibayar tetangga ya habalah juga gitu. Menyandarkan waktu pembayaran terhadap sesuatu yang tidak pasti terjadi, itu tidak boleh. Tapi dasarnya makanya itu banyak gitu ya. Tapi bisa jadi nanti kembali lagi ke masa jahiliyah, bukan hal yang tidak mungkin. Kayak kandian poligami dua, misalkan kakak dibayar menentu, berarti saya bebas dari utang saya. Itu tidak boleh. Baikul madomin itu jual beli sperma sapi. Jadi sperma sapi, sperma unta itu juga termasuk kategori yang dilarang. Baikul malaki itu menjual atau membeli janin. Kalau malaki baru ini janin. Kalau abarul habalah itu calon janin dari janin yang dikandung. Kalau malaki mah beli janinna. Aya kandian dari sapi kerbunting. Kandian bawalah dipeser lah anak sapi teh 500.000. Baikul malaki tidak boleh. Tunggu setelah anak sapi keluar, dilihat apakah anak sapinya sehat atau tidak, apakah anak sapi
konvensional, saya belum menyebut asuransi syariah karena ini sesuatu yang pasti. Satu slide. Yang pertama aplikasi golor dan transaksi uang kontemporer. Yang pertama asuransi konvensional. Ini sudah dibahas. Jadi bagi ikhwan yang masih ada keterkaitan dengan asuransi konvensional, sebaiknya kalau belum bisa melepas dengan asuransi, alihkan ke asuransi syariah. Kalaupun sudah bisa, kita stop dari asuransi, begitu. Kenapa? Golornya di mana? Asuransi konvensional itu konsepnya adalah transfer of risk, jadi mengalihkan risiko. Jadi pada sejatinya asuransi konvensional itu adalah akadnya jual beli. Apa yang diperjualbelikan oleh asuransi konvensional? Nah, so, jual beli jual nama. Asuransi jual nama maksudnya. Yang dijual oleh asuransi adalah risiko. Risiko sudah terjadi belum? Belum. Berarti objek transaksi, objek akadnya tidak ada kan? Sesuatu yang tidak pasti. Boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak terjadi. Sementara kita terus melakukan jual beli, premi asuransi 200.000 per bulan, muli naon gitu, muli resiko terus aja. Namun resiko terjadi bisa klaim, kalau resiko tidak terjadi, ya kita muli angin gitu. Jadi itu ya, letak golornya dari sana. Belum nanti subhat-subhat asuransi konvensional dari riba, dari qimar dan sebagainya juga akan masuk. Yang selanjutnya jual beli online. Jika tenangkan bisnis tadi tenangkan. Jual beli online jika ada jika. Jadi jual beli online itu boleh, tapi nanti ada penjabarannya, yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana. Ketika jual beli online ada goror dalam fisik yang dijual, misalkan tidak jelas, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau jual beli online nanti disifati barang anu, deskripsi barangnya seperti ini komplit, maka itu tidak mengapa, menjadi sudah tidak goror. Jadi goror itu kan harus dihilangkan, jahalah itu harus dihilangkan, baik dengan mata langsung ataupun melalui sifat yang diterangkan. Karena cukup sifat juga menerangkan keadaan barang yang sebenarnya. Jadi boleh dengan kita tidak melihat barangnya secara langsung, karena ketika kita mengetahui sifat orang tersebut, kita pun kadang mengetahui wujudnya. So kata mungkin pembaturan misalkan 3 tahun tidak bertemu, 10 tahun tidak bertemu, apa kayaknya itu kan kasih anu misalnya pembaturan orang, terus orang teh disifati sifatnya iya kegambar kan bentuknya seperti apa. Oh begitu, berarti boleh. Jadi ketika kita menerangkan sifat barang, maka itu sudah cukup untuk menghilangkan kegoloran dari barang yang kita jual. Jadi kita harus menghilangkan golor terhadap apa yang ketidakjelasan barang yang kita jual, baik ketidakjelasan ukuran, ketidakjelasan sifat barang, karakter barang, ukuran barang yang kita jual dan sebagainya. Jadi lamun dina bisnis tasik iklannya amun HP unggul harus diterangkan HP minus, kan selama ini kan seperti itu Kang ya, yang iklan HP minusnya ini sudah bagus itu. Nanti kalau ada yang kurang, akan sebagai admin juga bisa mengasih masukan. Kan tolong dilengkapi deskripsinya. Kalau misalkan untuk menghilangkan kegoloran, nanti tolong dilengkapi lah. Kalau misalkan barang yang dijual cuma itu, ya tampilkan itunya aja. Gitu. Jangan misalkan disangkana karena ditampil dengan HP berikut casing berupa case-nya dan sebagainya, ternyata dijual pas COD HP unggul, tidak diterangkan deskripsinya, maka itu tidak boleh. Jadi nanti kita bisa berperan sebagai admin, nanti dakwah yang misalkannya kan sederhana, kan tolong deskripsinya sedetail mungkin untuk menghilangkan goror, nama daya kan bisa gitu untuk menghilangkan goror, deskripsinya kan kumpitan. Kalau sudah dikumpitan, saya kick misalkan dari grup atau saya delete misalkan iklannya kan gampang, otomatis
dia bisa melengkapi sekaligus dakwah kita untuk kemajuan muamalah kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait goror. Kalau ada pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama. Ada kain grade A dan grade B, tipis ya, itu kan tidak bisa dibuka. Grade A nggak jadi masalah lah. Kalau grade B itu kan kalau grade A misalnya satu piece itu 1.040.000 ataupun per jarinya tuh misalnya 15. Intinya beda harga ya? Ya beda harga. Kalau yang itu ya beda harga intinya kan ya 9.000 gitu kan. Nah itu emang udah dikasih tahu sama kan. Kalau grade B itu saya tanya sebelah mana ininya, bedanya posisi gagalnya, posisi jeleknya. Biasanya tuh dari produksi ada yang ada gagal lah, mungkin ada apa ya, garis putih gitu kan, Ada cacatnya. ada cacatnya intinya gitu kan. Nah yang saya tanyakan itu goror juga nggak? Itu aja. Mas hari itu Ya, itu harga kan. Terus saya tanya di mana ini letak kekurangannya. Ya, biasa karena penjual mah ya, nah, paling sedikit. Tapi memang gini, penjual tuh kalau misalnya dijahit sendiri itu kan bisa lah dipas-pasin. Tapi kalau misalnya emang dikasihin ke orang nanti jadi ribet juga orang lain. Jadi dinilai itu masih jangan halusnya terangkan gitu deh. Tapi kan jadi pertanyaan kan sebagai pembeli ya kan, itu nggak jual si goror tuh gitu, walaupun salah sama Ridho yang bisa baiklah pokoknya mah goror yang bawa anu kapake ya untung gitu, udah harganya murah gitu. Kalau misalnya banyak yang nggak kepake gitu. Iya. Kalau itu kan sudah itu dari sebenarnya yang lebih utama dari pihak penjual. Kalau kita kan sudah melihat kualitas kainnya seperti apa, tapi mungkin nanti dari pihak penjual juga dia pasti sudah tahu dan harusnya tahu grade A kelebihannya apa, grade B kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu pasti sudah tahu. Tukang dagang 10 tahun 50 tahun dagang kain mah tidak apa-apa gitu. Harus diterangkan kepada konsumen, harus diterangkan letak cacat barangnya, karena kalau tidak diterangkan letak cacat barang itu ada sebuah kedoliman yang punya nanti. Al muslimu akhul muslim la yahillu lil muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun. Jadi tidak halal. Jadi kita memakan harta yang tidak halal ketika kita menjual barang yang tidak cacat. Kita selaku penjual misalkan tahu dina sapis teh grade C mah kegagalan nanti atau kain anu rusak teh bakal sekian meter, pasti bakal tahu. Karena tidak memungkinkan untuk digulung gitu kan, termeribu diajar teh ieu nu meuli kain urang minta dibeberkeun kabeh, itu kan tidak mungkin juga kita melakukan permintaan yang seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi, ketika umat Islam semuanya sama pemahamannya dalam memahami muamalah Islam, itu akan berjalan dengan baik. Tapi ketika satu pihak yang hanya paham, itu susah. Misalkan orang paham ekonomi syariah, anu ngajual gitu kan, itu susah. Jadi mungkin itu mah kesalahan penjual, dan kita harus mengedukasi penjual. Bapak bohong, gitu. Bapak yang bohong, ngajual barang anu butut, ternyata bapak dihalus-halus, dia hukuman apa? Dia harus seperti itu mah mungkin lebih ke penjual. Makanya dari itu dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita bisa mengedukasi kita umat Islam pada khususnya untuk bermuamalah secara syariah. Silakan ada yang lain. Tadi kan dikatakan risiko ya. Iya. Karena beli risiko. Nah, sekarang ada program Ajurgo, yang menawarkan DP. Nah, DP-nya itu beserta dapatnya ya, itu beserta dengan asuransi. Nah, itu gimana? Soalnya sudah banyak sekali yang seperti itu. MLM umroh maksudnya? Ada yang MLM umroh, ada yang biasa. Jadi digabungkan gitu. PR lagi sebenarnya dari karena ada maghrib, nanti kita akan terus jawab. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini karena terpotong dengan adzan maghrib. Rabbana